Saya kasih tahu ya, ini bukan patok BPN, Mas. Ini pasak bumi namanya. Ini tanda gerbang kampung orang Bunian, Mas. Orang tua dulu nanam ini tuh untuk batas, supaya manusia nggak masuk wilayah mereka. Dan mereka juga nggak masuk ke wilayah kita. Jadi tiba-tiba yang dirasakan oleh Andra ini kayak ada tekanan udara yang berubah drastis. Kuping itu jadi kayak berdenging. Dan Andra merasa, kok kayak dari dalam hutan itu, kayak ada yang memperhatikan dia. Dan bukan cuma satu atau dua mata, tapi banyak banget yang memperhatikan dia. Andra itu merasa kayak dia ini lagi diperhatikan banyak mata, tapi nggak kelihatan wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andra yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman, ada baiknya kita pahami dulu soal mitos atau legenda yang melatar belakangi kisah ini. Karena beda daerah, beda juga penunggunya. Kalau misalnya di Jawa kita sering mendengar soal Genderuwo atau Wewe Gombel atau kuntilanak misalnya. Nah, di cerita kali ini kita bakal membahas soal makhluk yang dikenal di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Biasanya mereka ini disebut dengan nama orang Bunian atau makhluk Bunian. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah punya pengalaman ini atau mungkin pernah mendengar kisah ini, silahkan komen di bawah. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang mikir bahwa orang Bunian itu sejenis hantu kayak kuntilanak atau pocong, padahal sebenarnya ini beda banget. Karena menurut kepercayaan warga lokal di Riau, di Jambi, di Sumatera Barat, sampai di pedalaman Kalimantan, mereka meyakini bahwa orang Bunian itu lebih mirip kayak manusia, tapi beda dimensi. Nah, mereka ini hidupnya itu berkelompok, mereka punya struktur sosial, mereka punya raja juga, mereka punya pasar di situ, bahkan punya agama. Nah, mereka sering disebut sebagai orang halimun atau orang yang tersembunyi. Bedanya sama hantu atau makhluk halus lainnya adalah orang Bunian ini hidupnya itu lebih beradab. Mereka nggak meninggalkan bau busuk seperti misalnya Genderuwo atau Wewe Gombel atau jenis makhluk halus lainnya. Tapi justru mereka ini sering meninggalkan bau wangi, kayak bau-bau masakan yang enak atau bau pandan. Nah, tapi ada juga bahayanya. Bahayanya ini adalah mereka ini suka ngajak manusia untuk masuk ke alamnya. Jadi kalau misalnya Wewe Gombel itu sukanya nyulik anak kecil, terus kemudian disusui dengan cara yang jorok, atau dikasih makan kotoran sapi misalnya. Kalau orang Bunian ini, dia nyuliknya itu nyulik orang dewasa untuk dijadikan warga mereka. Dan konon katanya banyak kasus orang hilang di hutan Sumatera atau di hutan Kalimantan itu yang nggak pernah ketemu jasadnya. Nah, ini karena mereka itu sebenarnya masih hidup ketika diculik, tapi sudah beda alam. Nah, disitulah kemudian mereka yang sudah diculik oleh makhluk Bunian ini dinikahkan dengan makhluk Bunian yang lain.
Mereka akhirnya punya anak dan hidup nyaman di sana sampai mereka lupa jalan pulang. Nah, cerita di episode kali ini itu dialami oleh sobat kembara yang bernama Andra. Jadi ketika kami mau menceritakan kisah ini, kami menghubungi Mas Andra lebih dulu, dan Mas Andra ini ternyata sudah nunggu-nunggu ceritanya untuk diceritakan di Kembara Sunyi. Dan Mas Andra juga cerita kalau dia sudah join member Kembara Sunyi, dan kami mengucapkan terima kasih buat Mas Andra dan teman-teman lain yang sudah join di membernya Kembara Sunyi. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang pingin join membership, bisa langsung gabung aja, tapi membership ini nggak wajib teman-teman, nggak ada paksaan untuk teman-teman. Tapi bagi yang join membership, nanti di situ teman-teman akan dapat badge khusus di situ. Jadi kalau teman-teman komen, itu di sebelah nama kalian ada badge-nya. Nah, terus ada juga stiker-stiker emoji yang bisa teman-teman pakai pas komen. Dan kami juga sudah upload video khusus membership dan hanya kami tayangkan khusus untuk membership. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join membership. Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi peristiwa ini itu terjadi sekitar tahun 2019, sebelum pandemi itu. Dan kejadian ini itu lokasinya ada di sebuah area perluasan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Riau dan Jambi. Nah, Andra waktu itu usianya sekitar 27 tahunan. Dia ini adalah anak kota dan dia adalah lulusan teknik geodesi dari salah satu kampus ternama di Jawa. Kerjanya sebagai surveyor pemetaan, jadi tugasnya waktu itu ya dia ngukur tanah, terus kemudian menentukan batas koordinat supaya nanti alat berat ini bisa masuk untuk membuka lahan. Dan singkatnya, Andra ini dapat tugas dari kantor pusatnya di Jakarta itu, dia diminta untuk berangkat ke lokasi proyek yang ada di Riau. Dan waktu itu memang tugasnya ini sangat mendesak sekali. Dia harus melakukan pemasangan patok batas di area baru yang kita sebut saja namanya Blok Z9. Nah, Blok Z9 ini area yang paling ujung sekali, benar-benar di pinggiran konsesi perusahaan. Dan di sebelahnya itu sudah langsung hutan primer. Bisa dibilang ini adalah hutan larangan yang pohonnya itu masih besar-besar dan belum pernah dijamah oleh manusia. Akhirnya berangkatlah Andra dari Jakarta itu naik pesawat langsung ke Pekanbaru. Terus dia melanjutkan perjalanan darat naik mobil double cabin itu selama sekitar 8 jam lebih. Dan itu masuk ke dalam kebun. Dan perjalanan masuk ke kebun sawit itu benar-benar membuat mental capek. Menurut pengalaman Andra sendiri, selama 8 jam perjalanan itu pemandangannya ini cuma pohon sawit semua. Kanan kiri sawit, pohonnya itu baris rapi banget, simetris, dan jarak antar pohon itu sekitar 9 meteran. Membentuk sebuah lorong-lorong gelap yang panjang. Nah, jalanannya itu masih tanah merah berdebu ketika musim kemarau. Dan jalan itu bisa dipastikan jadi kayak bubur lumpur kalau pas hujan. Jadi nggak ada sinyal juga dan benar-benar terisolasi. Singkatnya, sesampainya di mes atau di penginapan karyawan di tengah-tengah kebun itu, Andra langsung koordinasi sama tim lokal yang ada di sana. Di situ Andra ketemu sama asisten lokalnya namanya Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ini adalah warga asli desa di sekitar kebun sana, usianya sekitar 50 tahunan. Kalau digambarkan oleh Andra, Pak Wahyu itu orangnya kurus dan beliau perokok berat. Pokoknya nggak berhenti-berhenti ngerokok. Dan Pak Wahyu ini tugasnya itu menemani Andra, bawakan patok dan juga sama nebas semak-semak yang ada di dalam kebun itu. Nah, malam pertama di mes, Pak Wahyu itu sempat ngobrol sama Andra. Dan beliau ini sudah mengingatkan Andra, Mas Andra, besok ini kita mau nggarap Blok Z9 kan? Oh iya Pak, kenapa Pak? Pak Wahyu itu agak mau ngomong terus nggak jadi, terus kemudian beliau kayak geleng-geleng kepala. Nah, kemudian si Andra ini tanya, kenapa Pak memangnya Pak? Gimana ya Mas ya? Sebenarnya Blok Z9 itu, tanahnya itu kalau orang sini bilang itu agak panas. Jadi di sekitaran tahun 90-an itu banyak operator alat berat ini yang tiba-tiba sakit mendadak pas kerja di situ. Nah, di situ Andra cuma senyum. Dia sudah sering lah mendengar cerita yang seperti ini di setiap proyek. Jadi dia nggak kaget lagi. Terus singkatnya besok paginya, dimulailah perjalanan itu. Jam 7 pagi itu mereka sudah berangkat naik motor trail. Ini cuma Pak Wahyu dan Andra. Mereka langsung masuk ke dalam blok. Nah, begitu sampai di area Blok Z9 itu, suasana di sana itu beda banget sama blok yang lain. Kalau di blok-blok yang lain,
itu tanahnya lebih cenderung kering dan keras. Tapi di blok Z9 ini, itu tanahnya masih tanah gambut, dan tanah gambut itu adalah tanah yang isinya itu tumpukan bahan organik busuk selama ribuan tahun. Warnanya itu hitam, empuk banget kayak spons. Jadi kalau diinjek itu kayak agak mendal-mendal. Dan air di parit-paritnya itu warnanya merah kehitaman, kayak semacam air teh yang pekat. Udara di situ itu juga panas, pokoknya lengket di kulit. Dan di situ suasananya sunyi banget, benar-benar sunyi. Biasanya di kebun sawit itu berisik, misalnya ada suara burung atau suara monyet, tapi di blok Z9 itu, yang kedengeran ini cuma beberapa kali ada suara serangga tengkoret. Disitulah Andra mulai nyalakan GPS-nya, dia set up tripod, dia bilang ke Pak Wahyu, oke Pak Wahyu, kita mulai dari titik koordinat pertama ya Pak. Nah awalnya berjalan lancar, nggak ada keanehan apapun. Andra bidik alat di situ, Pak Wahyu pasang patok. Nah tapi masalah ini mulai muncul kira-kira sekitar jam 12 siang. Pas waktu itu matahari ini lagi terik-teriknya. Waktu itu mereka ini mulai mendekati perbatasan hutan. Jadi jarak antara pohon sawit terakhir sama hutan primer itu cuma kepisah, ada parit kecil di situ ya, kira-kira sekitar 2 meteran lah. Tiba-tiba disitulah alat GPS Andra ini bunyi. Bip, 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 bip. Nah di situ Andra ngecek layar, loh ini kok float. Andra ngomong seperti itu. Jadi status sinyalnya itu float, artinya akurasinya ini jelek. Padahal waktu itu langit juga cerah, nggak ada awan dan nggak ada pohon tinggi yang menghalangi ke atas. Jadi di situ Andra langsung restart. GPS-nya ini di restart, tapi tetap sama. Koordinatnya tuh kayak lompat-lompat, nggak jelas. Di layar itu, titik posisi Andra ini geser-geser sendiri sejauh sekitar 5 meter. Kadang tiba-tiba langsung 10 meter. Padahal alatnya ini diam di tripod, nggak kemana-mana. Nah Pak Wahyu tanya waktu itu, dia sudah curiga. Kenapa Mas? Alatnya rusak ya? Andra cuma jawab, nggak tahu ini Pak. Mungkin satelitnya lagi error kalau kayak gini. Atau mungkin ada gangguan medan magnet. Andra tetap menjawab dan dia berusaha untuk tetap logis jawabannya. Karena Andra ini juga orangnya keras kepala soal data, dia nggak mau nyerah. Dia coba langsung pakai kompas manual yang ada di jam tangannya itu dan bener, jarum kompasnya itu kayak muter-muter nggak jelas. Jadi kayak nggak bisa menentukan mana utara, mana selatan. Dan Pak Wahyu ngelihat ke arah hutan lebat di depan mereka, hutan larangan itu, hutan itu gelap banget padahal siang hari. Pohon-pohonnya gede-gede, akar-akarnya menggantung kayak ular. Pak Wahyu ngomong ke Andra, Mas, gimana kalau kita istirahat dulu aja, Mas? Lagian ini juga adzan zuhur, kita makan dulu aja. Nah sebenarnya Pak Wahyu ini ngajak istirahat itu bukan karena lapar, Andra yakin itu. Tapi mungkin karena Pak Wahyu itu ngerasa hawanya itu sudah nggak enak. Dan sebenarnya di sini Andra sudah merasa kalau hawanya nggak enak, tapi dia coba untuk berpikir logis. Nah ternyata belakangan Andra baru tahu kalau Pak Wahyu ketika di momen itu, beliau itu sebenarnya mencium bau yang aneh. Jadi menurut keterangan Pak Wahyu di belakangan hari, Pak Wahyu bilang, di momen itu beliau itu mencium ada aroma semacam pandan yang wangi banget, dan wanginya itu nyengat. Pokoknya aneh banget karena wanginya begitu menyengat, padahal di situ nggak ada pohon pandan. Isinya ini cuma pohon-pohon sawit sama pakis. Akhirnya di situ karena Andra nggak tahu, Pak Wahyu ini minta istirahat. Andra pun akhirnya setuju untuk istirahat. Mereka duduk di bawah pohon sawit itu. Mereka bukalah bekal nasi bungkus yang mereka bawa tadi. Dan pas lagi makan itulah, Andra ini iseng-iseng tanya ke Pak Wahyu, Pak, sebenarnya di hutan itu ada apa sih Pak? Di hutan sebelah itu kok banyak yang melarang. Artinya ini hutan larangan. Ya intinya nggak boleh ditebang dan nggak boleh orang masuk di situ. Jadi Andra ngomong lagi, kok Pak Wahyu ini dari kemarin kok kayak takut banget. Karena area ini kan berbatasan langsung dengan hutan larangan ini. Kenapa Pak? Pak Wahyu itu awalnya kayak noleh kanan kiri, kayak beliau itu takut mau cerita. Terus akhirnya beliau bilang, Mas Andra percaya nggak kalau di dalam hutan itu ada kampung Mas? Nah Wahyu yang jawabnya dengan enteng, ya kalau di peta satelit saya sih kosong Pak, nggak terlihat apa-apa selain hutan lindung ini. Terus Pak Wahyu bilang, ya maksud saya bukan kampung manusia Mas, jelas nggak kelihatan lah di GPS-nya Mas. Maksud saya itu di dalam sana itu ada kampung Halimun Mas, kampung orang Bunian. Dulu kakek saya itu pernah hilang seminggu di sana. Pas balik-balik kakek saya itu bawa
emas, Mas. Emasnya itu murni, bentuknya kayak kancing baju itu loh, Mas. Dan ini bukan ngarang loh, Mas. Saya nggak ngarang loh, Mas. Saya nggak nakut-nakutin, ini cerita beneran. Jadi percaya atau enggak, ya kembali ke Mas Andra lah. Andra diem waktu itu, tapi dalam hati dia tetap skeptis. Dia mikir, halah itu mungkin cuma dongeng orang tua, supaya anak cucunya ini nggak main ke hutan, atau minimal hutan itu tetap terlindungi. Jadi kayak Wewe Gombel yang nyulik anak, pikirnya Andra itu seperti itu. Terus Anda ngomong, ya mungkin kakek bapak itu benar-benar nemu harta karun peninggalan zaman Belanda kali Pak. Jadi benar-benar memang emasnya itu memang beneran. Pak Wahyu cuma senyum. Akhirnya selesai makan itu, mereka lanjut kerja, dan Andra ini memaksa untuk menyelesaikan satu jalur lagi yang mentok pas sekali di bibir hutan. Dia bilang ke Pak Wahyu, ayo Pak, nanggung ini Pak, satu titik lagi. Supaya besok kita tinggal geser ke arah tengah. Akhirnya mereka jalan nembus semak-semak pakis yang tingginya kira-kira seukuran orang dewasa itu. Pak Wahyu ini nebas jalannya itu pakai parang. Jadi motor mereka ini agak ditinggal ke sana. Nah tiba-tiba parang Pak Wahyu itu mengenai sesuatu yang keras, pokoknya dak. Dan ketika Pak Wahyu menyabetkan parangnya lagi, suaranya itu berubah. Tang. Suaranya itu nyaring, kayak besi yang ketemu besi. Tleng. Terus Pak Wahyu bilang, waduh, kena batu ini Mas. Tapi ketika semak-semak ini disibak, mereka berdua kaget. Ternyata yang mengenai parang Pak Wahyu itu bukan batu. Jadi di tengah-tengah semak belukar yang liar itu tertanam sebuah balok kayu ulin. Biasanya kayu ini disebut kayu besi, yang warnanya itu sudah hitam legam. Dan kayu itu ukurannya lumayan besar, dan itu tertanam kokoh di tanah gambut. Dan yang membuat aneh, kayu itu kayak dililit kain warna kuning yang sudah kusem, yang sudah lapuk juga. Dan ini hampir menyatu sama warna kayunya, saking kusamnya. Dan di sekeliling kayu itu ada sisa-sisa bakaran kemenyan dan juga taburan bunga yang sudah kering dan menyatu dengan tanah. Andra langsung lihat GPS-nya. Jadi titik koordinat yang harusnya dia pasang patok di situ, itu ternyata jatuhnya persis di lokasi kayu ulin yang tertanam ini. Nah, Andra cuma bilang ke Pak Wahyu, dia ngomongnya santai juga. Nah, ini pas banget ini Pak. Ini titik batasnya itu di sini. Ini kayaknya patok lama ya Pak. Apa patok BPN ya zaman dulu ya? Nah, akhirnya di situ si Andra ini nyari nomor seri atau nyari kode di kayunya. Tapi nggak ada, polos. Kayunya itu polos, nggak ada tulisan apa-apa. Tapi wajah Pak Wahyu itu langsung pucat. Tangannya itu yang megang parang itu jadi kayak gemeteran. Terus dia bilang, Mas, gimana kalau kita balik sekarang aja Mas? Kita geser aja titiknya, jangan di sini. Loh kenapa Pak? Ini kan sudah pas banget sama koordinatnya. Kalau digeser nanti luasnya berkurang. Saya yang dimarahin orang Jakarta. Pak Wahyu di situ nadanya sudah mulai tegas ke Andra. Mungkin karena Pak Wahyu juga ada rasa takut dan ada rasa jengkel juga ke Andra karena Andra nggak nurut. Jadi Pak Wahyu sempat agak meninggi nadanya. Dia ngomong ke Andra, Mas Andra, saya kasih tahu ya, ini bukan patok BPN Mas. Ini pasak bumi namanya. Ini tanda gerbang kampung orang Bunian Mas. Orang tua dulu nanam ini tuh untuk batas, supaya manusia nggak masuk wilayah mereka. Dan mereka juga nggak masuk ke wilayah kita. Kalau ini dicabut, pagernya hilang Mas. Nah, Andra ngelihat lagi kayu ulin tua itu, yang ada di pikiran Andra, lah ini kan cuma kayu. Sedangkan dia harus butuh pasang patok beton di situ untuk data legalitas perusahaan. Tapi sekali lagi Andra ingat tiba-tiba pesan bapaknya. Dia sempat batin, ini kayaknya benda keramat. Akhirnya pas Andra ini ingat dengan nasihat dari bapaknya, terjadilah perang batin di situ. Tapi Andra kemudian ingat deadline-nya. Dia mikir sebentar, paling ini cuma patok dukun zaman dulu. Udahlah, nggak ada kekuatannya. Ini saya kan niatnya kerja di sini nyari nafkah, bukan mau ngerusak. Nah, akhirnya dia bilang ke Pak Wahyu, kita ini kerja profesional aja Pak, maaf. Ini saya harus tetap cabut patok ini Pak. Kita ganti sama patok beton yang lebih kuat dari punyaan kita. Pak Wahyu sempat diam, terus beliau agak mundur sedikit, tapi Pak Wahyu ngomong lagi ke Andra, Mas, kalau bisa janganlah Mas. Sumpah jangan Mas, kalau bisa saya demi Allah Mas, jangan. Ginilah Mas, kalaupun Mas Andra yang mau nyabut ini, saya nggak ikut-ikut. Kalau Mas mau nyabut, lakukan sendiri. Saya nunggu di motor aja, saya nggak mau nanggung akibatnya.
Nah, itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Pak Wahyu. Terus Pak Wahyu ini beneran pergi dan langsung jalan menuju ke arah motor. Dia ninggalin Andra sendirian di tengah hutan gambut itu. Akhirnya Andra sendirian di situ dan situasinya itu sunyi banget. Ketika Pak Wahyu ini menuju ke motor, ini langsung nggak ada suara sama sekali. Nah, Andra langsung pakai linggis yang dia bawa itu, dia mengucap Bismillah. Mohon maaf saya nggak ada niat ganggu ya kek, Datuk. Dia nancapkan linggis itu ke tanah, akhirnya kayu ulin ini pun terlepas. Patok kayu ulin tadi dia congkel sekuat tenaga dan berat banget memang, apalagi waktu itu dia melakukan ini sendiri. Dan kayu patok itu benar-benar kayak mencengkram tanah, kuat banget. Andra itu tiba-tiba merasa ada hawa dingin yang luar biasa, itu merambat dari linggis yang dia pegang itu langsung ke tangannya. Itu jadi benar-benar kayak merambat. Dan dingin banget kayak dia ini megang es batu. Tapi Andra tetap maksa dan akhirnya kayu ulin ini pun benar-benar roboh, lepas dari tanah. Dan di momen itu nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada hal mistis. Tapi tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul di telinga Andra. Jadi tiba-tiba yang dirasakan oleh Andra ini kayak ada tekanan udara yang berubah drastis. Kuping itu jadi kayak nging, berdenging. Persis kalau pas orang itu berada di ketinggian. Jadi kayak budak. Telinga jadi benar-benar kayak ketutup dan nggak denger apa-apa. Tapi ini parah banget. Pokoknya Andra budak waktu itu. Kita bisa bayangkan suasana yang sebelum Andra itu mengalami budak telinganya. Suasananya ini sudah sunyi. Ditambah lagi tiba-tiba ada bunyi nging. Terus kemudian telinga Andra ini budak. Nah tiba-tiba disitulah Andra ini mencium aroma kayak bau pandan. Dan itu nggak lama setelah itu aromanya ini hilang. Dan setelah patok kayu itu berhasil dicongkel, dia lemparlah kayu ulin itu ke semak-semak. Terus dia tancapkan patok beton dari perusahaan dia di lubang bekas kayu ulin tadi. Nah, setelah selesai dia beres-beres alat-alatnya, terus dia mau nyusul Pak Wahyu ke arah motor di parkir tadi. Tapi pas Andra ini jalan balik ke arah motor tadi, jalan setapak yang dia lewati ini hilang. Nah, waktu itu dia masih berpikir logis. Mungkin nggak hilang, mungkin dia ini agak lupa jalannya. Tapi memang nggak ada jalur tadi yang dia lewati. Nah, yang ada di depan Andra ini cuma barisan pohon sawit yang rapi banget dan kayak nggak ada ujungnya. Anehnya lagi, Pak Wahyu itu nggak ada di situ. Motornya juga nggak ada. Yang ada di pikiran Andra waktu itu, wah, ini berarti Pak Wahyu ini jengkel beneran ini sampai dia ninggalin Andra. Tapi masa iya sih Pak Wahyu kok tega banget ninggalin aku sendirian di sini? Kan jarak menuju pos itu masih jauh banget. Kok tega banget dia? Nah, akhirnya setelah Andra ini mulai sadar kalau jalan setapak yang dia lewati tadi itu benar-benar hilang, reaksi pertamanya itu nggak langsung takut. Dia mikirnya mungkin jalan setapaknya itu ketutup daun sawit kering pas kena angin tadi. Atau dia mikir mungkin dia salah ingat landmark pohonnya. Jadi di momen itulah Andra ini masih berusaha tetap tenang. Dia benerin posisi tas kerilnya, terus dia coba jalan lurus. Dan sebagai seorang surveyor, Andra itu punya kemampuan untuk menghitung langkah yang akurat. Dia tahu jarak dari titik patok tadi ke jalan poros tempat Pak Wahyu nunggu di motor itu ya mungkin sekitar 300 meteran. Jadi kalau jalan kaki santai, dikira-kira oleh Andra itu ya paling 10 menitan lah nyampe. Jadi akhirnya mulailah Andra ini jalan, dia menyusuri lorong sawit itu. Dia jalannya santai banget. Dia lihat kanan kiri dan pohon sawit semua. Pelepah-pelepah pohon sawit yang berduri itu menjuntai ke bawah. Nah, tanah yang dipijak Andra ini itu adalah tanah gabut, empuk banget. Setiap kali dia jalan itu selalu kayak ada bunyi lep, gluk, grek. Karena tanahnya itu memang agak basah. Nah, dia jalan itu kira-kira sudah 10 menitan. Dan 10 menit ini sudah berlalu. Harusnya menurut hitungan langkah kakinya Andra, dia seharusnya sudah bisa ngelihat jalan tanah kuning yang lebar di depan. Atau seenggaknya ya paling nggak dia sudah bisa melihat Pak Wahyu yang duduk di motor. Tapi di depan itu masih lorong sawit yang sama, nggak ada ujungnya. Andra berhenti sebentar di situ. Panasnya sore itu rasanya beda. Jadi bukan panas kayak terik matahari, tapi kayak panas yang sumuk. Yang membuat badan itu kayak lengket, kayak udara di dalam ruangan yang nggak ada ventilasinya lah. Nah, Andra mulai teriak-teriak manggil Pak Wahyu. Pak Wahyu, suara Andra ini kenceng. Anehnya, suara teriakannya itu langsung hilang, kayak tertelan rimbunnya pohon sawit itu. Jadi kayak suaranya itu kedap, nggak menggema sama sekali. Pokoknya waktu itu hening banget, dan nggak ada jawaban dari Pak Wahyu ini. Disitulah Andra mulai jengkel, dia pikir,
ini Pak Wahyu ini ninggalin aku beneran loh. Dia ambil HP-nya, dia lihat layar, nggak ada sinyal juga. Nah, yang membuat Andra merasa ada keganjilan, ketika dia melihat HP-nya itu ternyata sudah jam 5:15, 17:15. Akhirnya Andra memutuskan untuk pakai alat yang seadanya. Jadi GPS-nya itu dia genggam, dia keluarkanlah alatnya itu, dia nyalakan lagi. Ketika layarnya nyala, sempat lama juga loadingnya. Begitu dapat sinyal, Andra ngelihat peta digital di layar itu. Jadi di layar itu harusnya ada garis trek atau jejak perjalanan dia dari pagi. Biasanya itu membentuk trek, kayak anak-anak yang naik gunung itu, dia meninggalkan jejak di situ. Jadi kita tinggal mengikuti jejak yang kita jalan tadi. Tapi di layar itu kosong. Nggak ada garis jejak, layarnya itu jadi putih polos. Dan titik koordinat itu posisi dia sekarang itu angkanya, ini yang nggak masuk akal banget, angkanya itu 00, 00, 00, pokoknya 0 semua. Dan aneh banget, Andra mulai ngerasa merinding di situ, karena menurut Andra, alat ini, dia beli itu harganya lumayan mahal, dan nggak pernah error seperti itu. Dan nggak mungkin bisa error yang segampang ini, kecuali memang dia lagi nggak ada di permukaan bumi yang terpetakan. Nah, disinilah Andra mulai merasakan, ya ini sudah aneh. Pikirannya sudah mulai kacau, dia mulai merasa terisolasi di situ. Dan muncullah perasaan sendirian di tengah luasnya kebun sawit yang ratusan hektar itu, tapi nggak tahu arah, dan nggak tahu arah pulang. Nah, itu rasanya lebih mengerikan daripada dia lihat setan. Karena dia benar-benar tersesat. Yang dia lihat ini cuma barisan pohon sawit. Karena otak manusia itu butuh orientasi. Kalau orientasinya ini hilang, panik itu mulai masuk. Nah, singkatnya Andra memutuskan untuk jalan lagi. Dia jalan lebih cepat. Jadi agak setengah lari itu, dia nggak peduli hitungan langkah kaki lagi. Pokoknya dia harus menemukan jalan besar. Jadi dia lari menerobos semak-semak pakis. Kakinya itu beberapa kali sempat kesandung akar sawit, tapi dia bangun lagi. Nah, disitulah nafas Andra ini mulai ngos-ngosan, sedangkan air minum di botolnya ini sudah habis dari tadi. Kira-kira Andra itu sudah lari sekitar setengah jam lah. Terus tiba-tiba dia berhenti mendadak, karena di depannya itu ada sesuatu yang familiar. Jadi ada gundukan tanah bekas galian, dan di atas gundukan itu ada patok beton dengan cat merah yang masih basah. Terus dia gini, dia mikir loh, ini kan patok yang baru tak pasang tadi. Artinya bahwa dia balik ke tempat semula. Padahal dia ini dari tadi itu larinya atau jalannya itu membelakangi patok yang dia pasang. Dan dia yakin banget dia lari itu lurus menjauh dari patok ini. Tapi kenapa kok dia balik lagi ke titik ini? Nah, inilah yang orang Jawa bilang, dia ini kena oyot mimang. Jadi kaki itu rasanya jalan jauh, tapi sebenarnya dia cuma muter-muter di tempat yang sama. Andra langsung duduk di sebelah patok itu, kakinya langsung lemes. Dia ngelihat ke arah hutan di sebelahnya, yang hutan lindung itu. Hutan itu gelap banget, pohon-pohonnya tinggi besar, beda sama sawit. Dan Andra merasa, kok kayak dari dalam hutan itu kayak ada yang memperhatikan dia. Dan bukan cuma 1 atau 2 mata, tapi banyak banget yang memperhatikan dia. Andra itu merasa kayak dia ini lagi diperhatikan banyak mata, tapi nggak kelihatan wujudnya. Ditambah lagi situasinya itu juga sudah mulai gelap. Masuklah waktu surup. Nah, entah waktu itu sudah maghrib atau belum, Andra juga nggak tahu. Yang jelas kondisinya ini sudah mulai gelap. Dan langitnya itu juga sudah berubah jadi gelap. Di momen itulah, pandangan mata manusia itu biasanya jadi agak kabur. Jadi antara nyata dan gak nyata itu tipis banget batasnya. Nah, pas langit sudah mulai gelap itu, Andra mulai mendengar suara. Awalnya dia pikir itu suara angin. Jadi suaranya itu kayak orang yang lagi nyapu halaman pakai sapu lidi. Srek, srek. Itu jelas banget suaranya. Nah, Andra langsung berdiri, dia celinguan. Pak Wahyu, Pak Wahyu, saya di sini, Pak. Nggak ada jawaban. Tapi suara orang yang lagi nyapu itu kayak makin dekat. Srek, srek. Nah, logikanya Andra nggak masuk akal juga. Siapa juga orang yang iseng nyapu tanah di tengah kebun sawit, apalagi maghrib-maghrib gini. Nggak masuk akal. Andra langsung menyalakan lampu headlampnya itu, dia dengar lagi ada suara di belakangnya. Dia langsung muter badan secara cepat, dia sorotkan cahaya headlamp ke belakang. Nggak ada apa-apa, kosong. Suaranya itu pindah lagi ke samping kiri, dia sorot senternya ke kiri, kosong, nggak ada apa-apa. Dan disitulah Andra mulai merasa kalau dia ini mulai dipermainkan di situ. Dan nggak lama dia mulai mendengar suara orang yang kayak berdehem. Suaranya itu kayak deket banget di telinganya Andra. Andra merinding di situ.
bulu kuduknya itu mulai berdiri semua, dan disinilah mental Andra itu mulai goyang. Jadi tiba-tiba dari kejauhan, Andra itu ngelihat ada cahaya. Cahayanya itu kekuningan, remang-remang, tapi banyak banget. Jaraknya itu mungkin sekitar 300 meter di depan Andra. Dan ketika semakin diperhatikan, itu ternyata kayak cahaya lampu tempel atau obor. Dan itu berjajar rapi. Terus bersamaan dengan munculnya cahaya-cahaya itu, Andra itu mencium bau masakan. Pokoknya masakannya itu baunya enak banget, beneran bau masakan dan baunya itu khas banget. Jadi di situ, Andra masih ingat betul, dia mencium ada bau gulai kambing, yang rempahnya itu kuat banget tercium. Andra yang dari seharian, terakhir kali dia makan sekitar jam 12 siang itu, dan dia belum makan lagi, dia mulai keroncongan. Dia mikirnya, alhamdulillah ini sudah dekat base camp. Dan mungkin orang-orang lagi masak. Mungkin Pak Wahyu juga lagi nunggu di sana. Nah ini antara Andra ini sudah capek, dan mungkin dia sudah mulai berhalusinasi, dia berharap bahwa dia ketemu base camp. Jadi pikirannya seperti itu. Tapi dia yakinkan dalam cerita ini bahwa waktu itu, di momen itu, dia benar-benar nyium aroma masakan. Dan itu dicium wanginya harum banget. Nah di momen itu dia berharap ketemu kampung. Entah kampung apapun itu, meskipun bukan base camp, meskipun nggak ketemu Pak Wahyu, asalkan ada manusia lah di situ yang mau bantu dia keluar dari hutan. Akhirnya Andra itu langsung jalan cepat ke arah cahaya-cahaya itu. Dia sudah nggak bisa lari lagi karena tenaganya ini sudah habis. Dia jalan itu kayak terseok-seok ngelewatin parit. Anehnya semakin Andra mendekat ke cahaya itu, jalanan di depan itu semakin bersih. Semak-semak pakis yang tadinya sempat menusuk-nusuk kakinya itu semakin hilang. Tanah gambut yang tadinya dilewati itu becek, itu berubah jadi tanah keras yang dipadatkan. Dan bersih banget dari kotoran-kotoran daun kering. Langsung suasananya itu berubah jadi kayak jalan desa yang bersih. Nah, mulailah di situ muncul keramaian. Ada suara anak-anak kecil yang ketawa lari-larian. Ada juga suara ibu-ibu yang ngobrol. Ada juga suara alat-alat musik. Dan dia ngelihat ada semacam gapura desa di situ. Gapuranya itu keren banget. Dari bambu kuning yang dihias dengan janur yang melengkung. Dan di balik gapura itu terlihat banget oleh Andra ada rumah-rumah panggung dari kayu yang rumahnya itu berjajar rapi. Jadi dari arah Andra berdiri itu, dia sudah bisa melihat rumah-rumah panggung itu. Bahkan di kolong-kolong rumah itu, dia bisa melihat banyak ayam-ayam jago yang bulunya itu bagus-bagus. Dan lampu-lampu minyak itu menggantung menerangi jalan setapak desa itu. Nah, Andra ngelihat GPS-nya lagi. Layarnya itu jadi mati total. Dia mikirnya mungkin baterainya habis, kayak ngedrop atau apa, padahal dia mikir tadinya GPS ini masih full bar baterainya. Nah, jadi semua alat canggihnya Andra itu mati ketika berada di depan gerbang desa itu. Bahkan HP pun itu juga sudah nggak bisa diapa-apain, sinyal sudah nggak ada. Dan di depan gapura itu, ada seorang laki-laki usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Beliau itu pakai baju kurung Melayu warna hijau lumut. Beliau pakai celana panjang hitam dan pakai peci hitam yang agak miring sedikit. Itu inget betul Andra. Dan di pinggangnya itu terselip kain sarung songket sebatas lutut. Nah, bapak ini senyum ke arah Andra. Senyumnya itu ramah banget. Wajahnya itu bersih, ganteng, kayak orang-orang Melayu zaman dulu yang ada di foto-foto sejarah itu. Jadi nggak ada tampang serem sama sekali. Nah, beliau inilah yang awalnya mengucapkan salam ke Andra. Assalamualaikum. Suaranya berwibawa banget. Andra diem. Dia bingung. Dia sempat berkata dalam hati, loh, ini mimpi atau apa? Atau mungkin aku kecapean. Jadi dia belum menjawab salam dari si bapak-bapak ini. Barulah beberapa detik kemudian, Andra itu kayak mengalami semacam hang. Dia sempat kayak nggak fokus, terus kemudian dia sadar, loh, bapak ini mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Pak. Si bapak ini bilang, anak nyari siapa? Kok malam-malam masih di hutan? Nah, Andra di situ barulah merasa lega banget. Akhirnya dia bisa ketemu orang. Nah, Andra langsung jawab, saya ini surveyor, Pak, dari perusahaan sawit. Saya nyasar dari tadi. Teman saya kayaknya ninggalin saya. Saya mau tahu, Pak, saya mau tanya juga, ini jalan keluar ke jalan poros mana ya, Pak? Nah, bapak itu ngangguk-ngangguk sambil senyum. Alah nyasar, kasihan. Wajah anak kok pucet banget, belum makan apa-apa ya? Kalau anak nanya jalan poros, itu masih jauh, Nak, kalau jalan kaki. Mending istirahat dulu di sini. Kebetulan di rumah saya lagi ada hajatan, ada banyak makanan. Ayo, mari istirahat dulu di rumah saya. Dalam hati Andra ini bilang,
Ya sudahlah, apa salahnya lah mampir dulu sebentar. Nggak enak kalau nolak tawaran bapak-bapak ini, apalagi beliau warga sekitar. Nah, apalagi ketika Andra ngelihat desa itu, memang desanya bersih banget. Orangnya juga sopan-sopan. Jadi yang dilihat Andra ini desanya itu kayak desa wisata budaya. Dia penasaran sebenarnya dengan desa itu. Karena yang dilihat itu kayak desa wisata budaya. Akhirnya Andra mau. Dia ikutin lah bapak ini jalan, dan pas ngelewati gapura desa itu, langsung kayak ada angin sejuk yang menerpa wajah Andra. Dan itu secara sadar nggak sadar dialami oleh Andra. Dia nggak sadar juga bahwa headlampnya ini sebenarnya masih nyala. Tapi nggak kelihatan terang lagi nyalanya karena cahaya di desa itu terang banget. Lampu-lampu yang tadi tergantung di rumah itu ternyata terang banget. Jadi seolah-olah di sana itu bukan kayak malam hari. Tapi kalau kita nengok ke atas, itu langitnya masih gelap. Tapi desa ini itu kelihatan terang banget. Suasananya itu kayak sore hari. Nah, perasaan Andra waktu itu benar-benar campur aduk. Di satu sisi dia lega banget karena dia bisa ketemu warga desa, dia bisa sampai di sebuah desa, tapi dia masih sempat mikir, ini desa ini koordinatnya berapa ya? Karena Andra yakin dia sempat download citra satelit itu, sempat download peta di sana, itu area yang didatengin Andra ini, itu areanya sebenarnya hijau tua semua, artinya ini hutan. Karena harusnya ini hutan lebat, bukan pemukiman penduduk. Karena Andra sudah mempelajari sebelumnya, dan nggak ada perkampungan di situ. Tapi sambil jalan mengikuti si bapak itu, dia nggak kepikiran hal itu lagi. Karena dia sudah terabaikan, dia sudah perhatiannya sudah terkacaukan dengan suasana desa yang asri itu. Dan Andra ini jalan memperhatikan di sekeliling. Desa itu benar-benar rapi banget, bersih. Kalau Andra menggambarkan desa ini, jalan setapaknya itu tanah liat yang dipadatkan. Bersih banget pokoknya, kayak terus-terusan disapu lah. Kanan kirinya itu ada parit kecil yang airnya itu jernih banget. Dan rumah-rumahnya itu juga seragam, model rumah panggung Melayu tua. Tiang-tiangnya itu dibuat dari kayu ulin hitam yang kokoh, dindingnya dari papan kayu yang diukir-ukir motif bunga-bunga, dan atapnya itu atap sirap atau potongan kayu yang rapi. Nah, disitulah Andra ini sempat tanya ke bapak-bapak yang jalan di depannya itu. "Maaf Pak, nama Bapak siapa ya? Terima kasih sudah nolong saya." Terus bapak itu noleh sambil senyum. "Ya, panggil saja Pak Usman, Nak. Pak Usman ya, Nak." "Oh, Pak Usman ya, Pak." "Oh ya, Pak Usman, ini desa adat atau desa transmigrasi, Pak? Atau desa wisata ya, Pak? Kok bangunannya bagus-bagus banget, Pak? Kayunya ini kayu ulin semua ya, Pak?" Pak Usman cuma senyum. "Ya, kami ini bisa dibilang orang lama di sini, Nak. Kami cuma numpang hidup di tanah Tuhan ini." Dan akhirnya Andra nggak memahami maksud dari perkataan si Pak Usman ini. Singkatnya, mereka jalan terus menuju ke pusat desa. Jadi sepanjang jalan, Andra ngelihat warga desa itu banyak yang keluar rumah. Dan inilah yang membuat Andra mulai merasa insecure atau minder waktu itu. Orang-orang di desa itu penampilannya bersih-bersih banget. Yang laki-laki itu pakai baju teluk belanga atau baju koko yang rapi. Dan mereka pakai sarung yang motifnya itu bagus-bagus semua. Yang perempuan pakai baju kurung panjang, rambutnya ada yang disanggul, ada yang ditutup selendang. Mereka semua ini ngeliatin Andra. Sedangkan penampilan Andra waktu itu kucel banget. Baju kemeja lapangannya itu basah dengan keringat dan banyak noda-noda gambut. Pokoknya kotor lah tampilannya. Sepatu bootnya itu juga penuh lumpur. Wajah Andra juga berminyak dan kusam. Dibandingkan dengan warga desa yang kulitnya bersih-bersih dan rapi itu, Andra merasa dia ini kayak gelandangan yang nyasar masuk ke pesta orang-orang kaya. Nah, di situ kemudian ada rumah panggung. Yang rumah panggung ini ukurannya agak besar. Terus Pak Usman ini ngomong ke Andra, "Mari Nak, naik masuk sini Nak, ini balai adat kami Nak. Kebetulan Datuk Penghulu sedang ada acara mantu, anaknya nikah. Jadi kita bisa makan-makan di sini." Nah, Andra ngikutin anak tangga. Dia sempat ragu awalnya, takut sepatunya itu kalau nanti mengotori lantai kayu yang mengkilap itu. Akhirnya dia inisiatif lah lepas sepatu itu. Tapi Pak Usman bilang, sudah, pakai saja sepatunya Nak, nggak apa-apa." Andra akhirnya terpaksa masuk pakai sepatunya. Dia masuk ke ruang utama rumah panggung itu. Ruangannya tuh luas banget tanpa sekat. Dan lantai kayu papannya itu lebar-lebar. Nah, di dalam situ sudah banyak atau puluhan orang lah yang duduk bersila di situ. Dan di ujung ruangan ada pelaminan Melayu yang megah. Warnanya dominan berwarna kuning keemasan dan merah. Nah, ada pengantinnya juga yang sudah duduk di situ. Tapi Andra nggak terlalu memperhatikan pengantinnya. Perhatian Andra
teralihkan dengan aroma makanan yang tersedia di depannya. Dia mulai berpikir, ternyata benar. Dia tadi mencium aroma masakan itu ternyata memang karena di sini ada gawe. Dan singkatnya di tengah ruangan itu, dia lihat makanan ini sudah tersaji secara prasmanan. Andra lihat di situ ada gulai ikan patin yang kuahnya itu kuning kental dan ada rendang daging yang warnanya itu hitam. Ada sambal terasi, lalapan, nasi putih yang masih mengebul dan berbagai macam kue basah. Pak Usman akhirnya ngajak Andra duduk di salah satu sudut. Dia diajak gabung sama bapak-bapak yang lain. Duduk sini nak, istirahat dulu di sini nak. Andra duduk bersila, dia naruh tas kerilnya di samping dan kakinya kan posisinya pegel. Ketika dia duduk itu rasanya lega banget, dia bisa ngelurusin kakinya sebentar. Nah terus di situ ada bapak-bapak yang duduk persis di sebelah Andra. Beliau ini bilang, ayo nak silakan dicicipi, ini rezeki buat tamu jangan ditolak. Oh ya Pak, makasih banyak Pak. Nah di momen inilah Andra mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Secara logika dia pikir ini nggak masuk akal. Terutama soal waktu. Andra ini kan tadi masuk ke desa itu ketika langit ini sudah gelap, pas surup. Tapi anehnya pas masuk desa ini itu situasinya kayak jadi sore. Memang banyak lampu-lampu yang menerangi kampung tersebut, yang membuat suasananya itu kayak sore hari. Tapi memang terangnya itu nggak masuk akal, kayak sore hari lah desa ini. Tapi anehnya kalau pas lihat ke atas langitnya hitam. Itulah yang dirasakan Andra. Jadi cahaya di desa itu cahayanya itu kuning keemasan kayak jam 4 atau jam 5 sore. Nah Andra penasaran, dia ngelirik keluar jendela dan benar langitnya itu masih terang. Nah, ini kok aneh banget, tadi dia lihat sempat hitam, ini langitnya terang lagi. Dia tanyalah ke Pak Usman, Pak ini jam berapa ya Pak? Jam saya mati, HP saya mati, semua mati. Pak Usman itu kayak agak mikir, oh jam ya? Waktu ya? Sebentar. Pak Usman itu kayak mau tanya ke orang lain, tapi nggak jadi. Akhirnya Pak Usman bilang, ya pokoknya di sini ini sebentar lagi malam. Sudah jangan dipikirkan, ayo nikmati aja makanannya. Jadi jawaban Pak Usman seperti itu. Dan jawaban itu tidak memuaskan Andra. Tapi Andra nggak berani nanya lagi. Dan dia waktu itu haus banget. Dia ambillah gelas air putih itu, airnya seger banget. Dia minum seteguk, dan ini yang dirasakan oleh Andra. Begitu dia minum segelas air ini, rasa capek Andra itu hilang separuh. Matanya itu jadi melek. Terus Andra ngomong ke Pak Usman, oh iya Pak, jadi saya tadi itu ceritanya lagi masang patok di perbatasan Blok Z9. Mungkin Bapak tahu, atau warga sini tahu karena dekat dengan perbatasan hutan. Bapak tahu juga kan area itu kan dekat sini Pak. Nah nanti kalau alat-alat berat ini sudah masuk, mungkin suara bisingnya itu kedengeran sampai sini Pak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, saya mewakili perusahaan, saya minta maaf, barangkali nanti mengganggu kebisingan warga desa. Nah seketika suasana yang tadinya agak ramai itu jadi langsung senyap. Pak Usman ini ngomong ke Andra, kamu tahu nak, patok yang kamu cabut tadi sore itu kakek buyut saya yang nanam. Nah di sini ekspresi Pak Usman ini sudah berubah. Andra langsung kaget. Karena dia ini kan sama sekali nggak pernah cerita hal itu ke Pak Usman. Dia nggak pernah cerita kalau dia ini nyabut patok ulin tadi sore. Dia cuma bilang dia adalah surveyor yang nyasar. Terus dia berpikir ini Pak Usman tahu dari mana kalau dia tadi itu nyabut patok kayu ulin. Akhirnya dia tanya, loh Bapak tahu dari mana kalau saya nyabut patok kayu ulin? Sudah anak makan dulu. Ini gulainya enak, ikannya gemuk-gemuk. Ini ikan dari sungai yang kita seberangi tadi itu. Disitulah ketika mendengar jawaban Pak Usman yang beliau itu nadanya agak tinggi, dan kayak seolah Pak Usman itu sudah tahu kalau yang nyabut patoknya ini adalah Andra, nafsu makan Andra itu langsung hilang total. Dia mulai sadar, wah ini ada yang nggak beres ini sama desa ini. Jangan-jangan orang-orang di desa ini tahu bahwa Andra yang nyabut patok itu dan mereka nggak terima. Ini bisa-bisa setelah ini aku dihakimi massa ini, atau aku bisa dihukum secara adat. Itu yang ada di pikiran Andra. Jadi dia masih belum sempat berpikir kalau warga desa ini adalah warga desa Bunian atau Makhluk Halus. Andra diam di situ, dia sudah nggak tenang lagi. Dia memperhatikan lebih detail lagi. Orang-orang ini, mereka itu napak tanah ya kayak orang-orang biasa pada umumnya. Mereka punya bayangan juga. Tapi Andra baru sadar, pas dia ini sering kali ngobrol sama Pak Usman, itu kan deket banget. Dan Andra selalu melihat ke arah wajah Pak Usman. Pak Usman itu yang diperhatikan oleh Andra itu kayaknya nggak pernah kedip matanya.
Dan dia coba lihat orang-orang yang lain. Ternyata benar, orang-orang ini nggak pernah kedip. Mata mereka itu kayak kebuka terus, dan di atas bibirnya itu kayak nggak ada semacam jeglongan kayak manusia pada umumnya. Nah, disitulah Andra sudah mulai merasa ini ada yang nggak beres. Apalagi Pak Usman ini duduknya persis di sebelah Andra terus, kayak menghalangi Andra untuk keluar. Nah, nggak lama Pak Usman tanya, kenapa kok nggak dimakan, nak? Andra langsung punya feeling, karena dia nggak mau makan. Dia ingat cerita-cerita dari ayahnya dan juga teman-temannya, kalau masuk alam lelembut, jangan makan makanan mereka. Kalau kamu terpaksa makan, ususmu bakal keikat di sana. Kamu nggak akan bisa pulang. Nah, Andra ini langsung ngomong ke Pak Usman. Gimana caranya supaya tidak menyinggung Pak Usman? Dia bilang, maaf Pak, perut saya ini lagi nggak beres. Jadi saya nggak mau makan apa-apa dulu. Nah, disitulah Andra ini sudah pengen keluar. Dia bilanglah ke Pak Usman, Pak, ini perut saya nggak enak beneran, Pak. Mohon izin saya mau ke toilet sebentar. Toiletnya di sebelah mana ya? Oh, itu di belakang sana, di dekat dapur. Jangan lama-lama ya, nak. Ini acara intinya belum dimulai. Nah, Andra sempat batin, waduh, ada acara inti lagi. Acara apa lagi acara intinya? Nah, di situ Andra langsung berdiri. Dia jalan melewati kerumunan orang-orang yang lagi makan itu. Dia jalan agak cepat menuju ke pintu belakang. Dia mikir itu adalah jalan keluar. Tapi begitu dia buka pintu belakang, dia nggak nemu toilet atau halaman belakang. Jadi di belakang pintu itu, Andra ngelihat hutan sawit blok Z9 yang dia pernah nyabut patok di situ. Tapi posisinya itu agak kebalik. Tapi ada kayak pembatas di situ, dia bisa ngelihat hutan sawit itu, tapi nggak bisa nembus ke sana. Perasaannya jadi kacau. Dia sempat mikir, ini aku mimpi atau gimana? Kok bisa ada kejadian yang kayak gini? Dia noleh ke ruangan pesta lagi. Mereka semua itu kayak ngelihat ke arah Andra, kayak ngawasi Andra semua. Nah, Andra ngerasa kalau dia ini lagi ditahan oleh warga desa situ. Dia keinget cerita Pak Wahyu. Apa iya mereka ini benar-benar orang Bunian yang diceritakan Pak Wahyu itu? Kalau memang iya, ya sudah berarti aku ini masuk ke dimensi lain. Andra mulai mikir lagi. Dari GPS yang dia punya itu, yang error dan kacau itu, dan di area sekitar lokasi kerjanya itu kan nggak ada desa, semuanya hutan larangan. Dia mulai berpikir, ini aneh banget. Dan keterangan Andra, GPS-nya itu membacanya, ini hutan lebat semua. Akhirnya disitulah Andra merasa aneh, dan dari situ dalam hati Andra sudah pasrah. Kayaknya memang iya, bahwa waktu itu dia sudah masuk ke kampung orang Bunian. Dia sadar dia nggak mungkin melawan mereka dengan fisik. Karena jumlah mereka banyak, dan mereka ini nggak tahu makhluk apa, mungkin makhluk halus atau apa, yang Andra nggak tahu ini solusinya seperti apa. Nah, satu-satunya cara supaya Andra bisa keluar dari desa itu adalah membuat mereka supaya nggak mau menerima Andra. Jadi supaya mereka ilfil lah istilahnya. Nah, dia deketilah Pak Usman. Dia berbisik ke Pak Usman, Pak, maafkan saya ya Pak. Saya mengaku salah. Dan saya ini memang ceroboh orangnya, saya orang kota. Dan saya mengakui, saya sudah tahu saya di mana sekarang, Pak. Dan saya tahu ini bukan desanya bangsa manusia. Nah, Pak Usman itu noleh ke arah Andra sambil senyum. Di momen itu juga Andra keinget tentang ibunya. Selain waktu itu memang Andra ini lagi kangen ibunya. Dia di situ nggak bisa membayangkan gimana reaksi ibunya ketika tahu Andra hilang dan nggak bisa pulang ke rumah. Jadi di situ Andra langsung sedih banget membayangkan ibunya. Dia gak bakal bisa lagi ketemu ibunya. Sampai akhirnya secara spontan Andra itu nangis sesungguhan di situ. Terus Pak Usman tanya, kenapa anak nangis? Andra sambil sesungguhan bilang, saya kangen ibu saya Pak. Gak tahu saya kangen, saya pengen pulang Pak. Saya gak bisa membayangkan kalau ibu saya taunya saya hilang. Apalagi ibu saya itu punya riwayat sakit jantung dan sering kambuh kalau beliau itu lagi kepikiran berat. Nah, tiba-tiba Andra spontan ngomong seperti itu karena memang dia keinget ibunya. Dia nggak bisa membayangkan lah kalau dia nggak pulang atau dia nanti dicari orang, ibunya pasti bakal kena serangan jantung dan bisa jadi ibunya akan sakit parah atau bahkan sampai meninggal. Itulah yang membuat Andra itu nangis sesenggukan. Terus akhirnya Pak Usman itu ngomong ke Andra, kamu pulang nak. Sudah kami maafkan kamu. Lain kali belajarlah banyak hal. Yang terpenting, belajarlah tentang adab. Ini yang sudah tidak dipunyai oleh bangsa manusia. Yang hilang dari bangsa manusia adalah adab akhlak. Sudah, kamu boleh pulang nak.
Seketika itu juga, saking senengnya Andra, dia nangis terharu. Antara seneng, haru, sedih, campur jadi satu, dan saking memuncaknya emosinya, sampai Andra itu akhirnya pingsan. Jadi badan itu lemes, dia pingsan. Dan Andra nggak tahu berapa lama dia pingsan, yang jelas dia kebangun karena dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur badannya, terutama di bagian kaki dan punggung, dan ada rasa gatal-gatal yang perih. Dia buka mata pelan-pelan, ternyata di sekitarnya itu gelap. Dia mencoba untuk menggerakkan tangannya. Andra sadar bahwa dia sudah kembali ke alam nyata. Dia ngelihat sekeliling. Dia ini posisinya itu tergeletak di pinggir parit, dan setengah badannya itu kerendam air hitam yang baunya itu asem. Dan kemeja lapangannya itu sudah sobek-sobek semua, kulitnya penuh bentol merah digigit semut rang-rang yang ada di sana. Dan juga nyamuk-nyamuk rawa-rawa. Nah, Andra ini mau teriak, tapi tenggorokannya kering, suaranya itu hilang. Tiba-tiba dia dengar ada suara motor trail dan ada cahaya senter yang menyorot-nyorot ke arah semak-semak tempat dia berbaring itu. Mereka ini manggil-manggil Andra, Mas Andra, Mas Andra. Ternyata suaranya Pak Wahyu. Andra langsung mencoba ngangkat tangan. Begitu Andra ini angkat tangan, senter ini menyorot ke wajah Andra. Ternyata nggak cuma Pak Wahyu yang datang waktu itu. Ada 3 orang yang lain. Pas mereka ngelihat Andra, mereka langsung takbir, Allahu Akbar, ya Allah Mas. Pak Wahyu itu bahkan sempat loncat, langsung memeluk Andra. Ya Allah Mas Andra. Nah, mereka ini langsung ngangkat badan Andra. Ya Allah Mas, Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah. Singkatnya, Andra pun dibonceng naik motor, dibawa ke klinik setempat. Nah, singkat cerita, setelah melakukan perawatan kecil di klinik itu, Andra kemudian dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru. Nah, kira-kira semingguan lah Andra ini dirawat di rumah sakit di Pekanbaru sana, dan diagnosa dokter, Andra itu mengalami dehidrasi yang berat. Dia juga mengalami malnutrisi dan infeksi juga akibat gigitan serangga. Dokter bilang bahwa Andra ini sempat mengalami halusinasi karena kurang minum dan juga sengatan yang panas. Nah, disinilah Andra baru tahu dari Pak Wahyu bahwa Andra ini ternyata sudah hilang selama 3 hari 2 malam. Andra sendiri kayak nggak percaya, padahal dia merasakan cuma beberapa jam di desa itu, di desa orang Bunian. Dan Andra juga cerita ke Pak Wahyu kalau dia nggak halusinasi. Dan Pak Wahyu cuma senyum, membenarkan pengalaman Andra. Pak Wahyu cerita, ketika tahu Andra nggak juga kembali, awalnya Pak Wahyu ini yang nyari Andra sendirian. Jadi awalnya Pak Wahyu sudah di motor. Andra kok nggak balik-balik, sampai maghrib, sampai hampir menjelang gelap. Pak Wahyu kembali lagi ke arah patok itu, dicarilah Andra. Beliau nyari sendirian. Tapi karena Pak Wahyu tahu kalau ada yang nggak beres, akhirnya beliau langsung menuju ke perkampungan terdekat dan menghubungi dukun yang ada di sana. Nah, dukun dan beberapa warga ini sempat mencari keberadaan Andra, tapi belum ketemu. Dan di hari ketiga itulah Andra kemudian ditemukan. Dia akhirnya pulang ke Jakarta. Dia kerja kantoran biasa di bidang administrasi yang jauh dari lapangan. Dan sejak itulah Andra selalu bilang pada siapapun, ke temannya, ke sepupu-sepupunya, yang terutama mereka ini kerjanya di lapangan, dan terutama yang bekerjanya itu di lokasi yang dikeramatkan. Dia cuma bilang, kalau kamu masuk ke tempat orang, ya hormati yang punya tempat. Misalnya kamu masuk ke hutan, ya jangan merasa yang paling pintar. Biasakan untuk pamit dan jaga ucapan juga. Karena yang membuat Andra selamat ini bukan kekuatan fisiknya, bukan alat canggihnya. Yang menyelamatkan Andra, ini justru karena kelembutan hatinya ketika dia ingat tentang ibunya dan kerendahan dirinya pada saat dia mengakui kesalahannya. Dan tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Andra bisa diselamatkan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.